Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi karena pada pagi hari ini kita boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami dan hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah mulutmu harimau. Dan ini merupakan suatu ungkapan yang berarti bahwa apapun yang kita ucapkan dapat menjerat kita, bahkan mematikan kita jika kita tidak bijak di dalam berkata-kata. Sebaliknya perkataan kita dapat menjadi berkat dan membuat hidup kita berkembang serta bahagia jika kita mengucapkannya dengan bijak dan dipikirkan dengan matang. Mari kita mau membaca nas firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada pagi hari ini dari Amsal pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 13. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Ayat yang ke-14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Ayat yang ke-15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengar nasihat, ia bijak. Ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan memiliki kuasa yang besar, karena pada mulanya Allah menciptakan dunia ini dengan firman, dengan perkataan yang keluar dari mulut Allah. Perkataan Allah memiliki kuasa yang mendatangkan kehidupan maupun mematikan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah dan diberikan kuasa untuk menguasai alam semesta. Sebagai makhluk yang dihembuskan napas hidup oleh Allah, maka hanya kepada manusialah Allah menganugerahkan akal budi dan kemampuan untuk berbahasa sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan jelas satu dengan yang lainnya. Bahkan perkataan manusia memiliki kuasa yang besar bagi kehidupannya dan bagi kehidupan orang-orang yang berinteraksi dengannya, bahkan bagi semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Allah menciptakan bibir, Allah menciptakan mulut dan lidah bagi manusia agar ia mampu memperkatakan yang baik dan menjadi saluran serta berkat Tuhan. Ingat bagaimana manusia mengelola Taman Eden ketika Allah menempatkan mereka di dalam Taman Eden. Bagaimana manusia itu memberi nama segala binatang yang ada di Taman Eden. Bapak Ibu Saudara, namun iblis tahu bahwa perkataan Allah atau firman Allah merupakan kekuatan manusia. Iblis tahu bahwa perkataan manusia sebagai representasi Allah bagi alam semesta ini. Bagaimana perkataan manusia itu memiliki kuasa bagi alam semesta ini. Karena itu iblis memanipulasi dan membalikkan perkataan Allah sedemikian rupa sehingga membuat manusia tergoda untuk mendengarkan perkataan iblis dan mengambil tindakan yang memberontak terhadap perkataan Allah, sama seperti yang dilakukan iblis. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka perkataan manusia menjadi tercemar oleh perkataan iblis, menjadi tercemar oleh pemikiran iblis, sehingga manusia mengatakan apa yang baik dan juga mengatakan apa yang buruk. Manusia bisa mengatakan berkat dan juga bisa mengatakan kutuk. Bapak Ibu Saudara, Pengkhotbah 7 ayat 29 berkata, lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Bapak Ibu Saudara, awalnya Allah menciptakan manusia
sebagai makhluk yang jujur. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka mulailah manusia berdalih dengan kata-katanya ia gunakan untuk mencari kesenangan diri sendiri. Dengan kata-katanya ia mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dan manusia menjadi egois. Karena keegoisannya itu membuat manusia menggunakan kata-kata untuk mencapai tujuan pribadinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita pada saat ini, maka Raja Salomo memberikan solusi bagi kita untuk bisa bijak di dalam mengelola perkataan kita. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari pernyataan Salomo ini, yaitu yang pertama adalah kualitas perkataan seseorang tergantung dari kepribadian orang itu sendiri. Dan dari hal ini ada dua macam kepribadian yang dinyatakan oleh Salomo yang mempengaruhi kualitas perkataan seseorang. Yang pertama adalah di ayat yang ke-13. Di sana dikatakan orang jahat. Orang jahat di sini berarti orang yang hatinya dikuasai oleh iblis, yang senantiasa di dalam hatinya merancangkan yang jahat dan juga berbuat jahat. Orang ini adalah orang yang menyerahkan hidupnya untuk mendengarkan iblis. Sehingga ketika dia mendengarkan iblis, maka dia juga memperkatakan kata-kata yang berasal daripada iblis. Orang jahat itu juga disamakan dengan di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Orang bodoh. Orang bodoh yang berarti orang yang tahu kebenaran tetapi memilih untuk tidak melakukan kebenaran. Orang yang tahu kebaikan tetapi memilih untuk tidak melakukan kebaikan. Orang yang tidak mau melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupannya. Orang yang mengabaikan sesuatu yang berharga, tidak mau mengambil peluang, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja keras. Orang yang selalu mementingkan kesenangan diri sendiri dan egois. Itulah orang bodoh. Selanjutnya di ayat yang ke-17 adalah orang yang bersaksi dusta. Orang yang penuh dengan tipu daya. Di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dikatakan orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Dan di ayat yang ke-19 dikatakan yang berlidah dusta. Orang ini adalah orang yang suka bersilat kata dan menggunakan kata-kata untuk menipu guna mencari keuntungan diri sendiri. Juga orang yang suka bergosip, menyebarkan hoax, bersaksi dusta, mengadu domba, membuat keonaran, menjatuhkan bahkan menghancurkan reputasi orang untuk memenuhi hasrat dosanya. Bapak Ibu Saudara, orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh tidak mau hidup di dalam jalan Tuhan. Karakter yang kedua adalah di ayat yang ke-13 dikatakan orang benar. Orang benar yaitu orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dari dosanya, dan orang yang hidup di dalam kebenaran. Di ayat 16 dan ayat yang ke-18 dikatakan bahwa orang benar disamakan dengan orang bijak, orang yang dapat mengambil keputusan yang tepat dan bertindak sesuai dengan apa yang benar dan sepantasnya. Dan di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa orang yang bijak senantiasa menyatakan kebenaran dan keadilan. Dan di ayat 18 dikatakan bahwa perkataannya mendatangkan kesembuhan atau mendatangkan pemulihan. Orang lain yang mendengarkan perkataannya terhibur, diangkat, dikuatkan, disegarkan, diberikan pengharapan, dan menjadi damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah dua karakter manusia yang dinyatakan oleh Salomo. Bapak Ibu Saudara, dari tulisan Salomo ini hal yang kedua yang mau kita pelajari adalah dampak dari perkataan. Ada dampak negatif yaitu perkataan orang jahat dan dampak positif yaitu perkataan orang benar. Yang pertama yang mau kita lihat adalah dampak negatif. Di ayat yang ke-13 orang jahat akan terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Dan ayat 15 mengatakan bahwa jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, artinya bahwa perkataan orang jahat dapat menjerumuskan bahkan membinasakan dirinya sendiri karena ia mengatakan sesuatu menurut kebenarannya sendiri. Ini yang sering dipakai ungkapan mulutmu harimaumu, di mana perkataan yang jahat dapat menerkam balik tuan pemilik kata-kata itu. Karena itu penting untuk memikirkan dengan matang segala sesuatu yang akan kita ucapkan. Jangan sampai perkataan kita itu kemudian akan menjerat kita bahkan mematikan kita.
Di ayat yang ke-16 dikatakan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Orang bodoh atau orang jahat tidak akan suka dengan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan dia. Yang ada di mulut bibirnya selalu keluhan, kemarahan, kebencian, ketidaksukaan, kritik, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, dan sebagainya. Dia melakukan hal-hal yang negatif sebagai respon dari situasi atau kata-kata yang ia terima. Sulit sekali bagi dia untuk bahagia dan merasa puas diri. Mukanya selalu cemberut dan kata-katanya selalu negatif. Di ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ayatlah yang ke-18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Yakobus 3 ayat 5 menganalogikan bahwa lidah itu seperti api yang kecil namun dapat membakar hutan yang besar. Bahkan di Yakobus 3 ayat 6 dikatakan bahwa lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah kecil tetapi dapat membuat binasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika lidah itu dikuasai oleh orang yang jahat, maka lidah itu dapat menjadi satu dunia kejahatan. Lidah itu dapat membangkitkan sesuatu yang jahat di dalam diri seseorang sehingga orang itu melakukan kejahatan. Ayat 19 menyatakan bahwa tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Artinya adalah perkataan orang jahat atau lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Dan orang ini akan terjerat oleh perkataan bibirnya sendiri. Artinya adalah perkataan buruk atau dusta hanya akan bertahan sebentar saja. Pada akhirnya kebenaran yang sesungguhnya akan tersingkap. Selihai-lihainya orang jahat dan penipu, ketika ia kepepet tipu dayanya terungkap, maka responnya akan segera terlihat. Dan kira-kira Bapak Ibu Saudara, apa yang akan terjadi dengan orang yang jahat dan berlidah dusta ketika kebenaran terungkap? Pastilah ia akan malu, dan lebih dari rasa malu, yaitu dosanya akan terungkap. Yang kedua yang mau kita lihat adalah dampak positif. Ayat yang ke-13, orang benar dapat keluar dari kesukaran. Kalau orang jahat terjerat oleh perkataan bibirnya, maka sebaliknya, perkataan orang benar dapat membuatnya keluar dari kesukarannya. Artinya, dengan kata-kata yang benar, jujur, dan sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, orang benar itu akan memperoleh solusi dari persoalan dan permasalahan yang akan dihadapinya. Di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa orang benar dikenyangkan oleh kebaikan karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan dari yang dikerjakan tangannya. Ayat 16 menyatakan bahwa orang bijak mengabaikan cemooh. Ayat 17 mengatakan bahwa ia mendatangkan kesembuhan. Ayat yang ke-19 menyatakan ia mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Di sini menyatakan bahwa perkataan orang benar atau orang bijak akan mendatangkan kekenyangan serta kepuasan. Orang benar tidak hanya memperkatakan kebenaran, tetapi juga dikatakan bahwa ia mendapatkan balasan dari yang dikerjakan tangannya. Artinya, kebenaran yang diperkatakannya itu dia lakukan juga dengan benar melalui tindakannya dan dikerjakan dengan tangannya sendiri, sehingga membuahkan hasil yang memberikan buah yang mengenyangkan atau memuaskan. Orang yang puas itu tidak mudah tersinggung, karena itu ia tidak akan terpengaruh dengan cemooh orang lain. Orang yang puas itu akan sanggup melakukan keadilan karena ia sudah merasa cukup. Orang yang puas itu mampu mengampuni dan memulihkan hubungan dengan orang lain karena ia sudah merasa akan pengampunan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Orang yang puas itu penuh dengan sukacita sehingga ia mengucap syukur, dia optimis, bergairah, dia berpikiran positif. Dengan demikian ia pasti dapat memandang masa depan, dapat melihat peluang-peluang meski di dalam kesulitan yang ada, bahkan mampu membuat terobosan-terobosan yang baru. Apakah kita orang yang puas dengan Tuhan atau seperti orang yang bodoh tadi, yang pesimis dan penuh dengan berbagai keluhan di dalam kehidupan kita? Di ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Nasihat siapa sih yang didengarkan oleh orang benar itu? Apa yang menjadi dasar perkataan orang benar itu? Kebenaran apa yang dipegangnya? Tentunya nasihat perkataan
dasar kebenaran yang dipegangnya adalah kehendak Tuhan, firman Tuhan, makanya ia bisa keluar dari kesukaran hidupnya. Ini merupakan satu pelajaran rohani yang sangat berharga bagi kita. Kalau kita mau keluar dari segala persoalan dan pergumulan kehidupan kita, maka peganglah kebenaran firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, yakini dan lakukan. Maka firman Tuhan itu akan memberikan solusi kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perkataan seseorang dapat menjadi medium pembawa damai atau sebaliknya membawa senjata, pembawa malapetaka. Perkataan seseorang dapat digunakan sebagai penghiburan, penguatan, dorongan, ujian, pengungkapan hal-hal yang positif, menunjukkan apa itu kebenaran. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu Saudara, perkataan orang itu dapat juga digunakan untuk menyakiti, menghancurkan reputasi orang, menggosip, memfitnah, menyebarkan hoax, membuat perpecahan. Dengan lidah kita dapat mengaburkan kebenaran. Dengan lidah kita dapat menimbulkan luka batin yang sulit disembuhkan kepada orang lain yang mendengarkan perkataan kita. Kita bisa membangun persahabatan selama berpuluh-puluh tahun dengan teman kita, namun kita dapat menghancurkannya hanya dengan beberapa kata yang kita ucapkan yang menyakitkan orang itu. Bapak Ibu Saudara, Yakobus 3 ayat 9 dan ayat 10 berkata bahwa dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dan dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi refleksi kita saat ini adalah yang pertama, dasar kita, yaitu apa atau siapa yang menjadi dasar pedoman hidup kita. Maka demikianlah perbendaharaan kata yang akan keluar dari mulut kita. Perkataan kita menunjukkan jati diri kita, karena perkataan itu berasal dari perbendaharaan hati kita. Perkataan itu berdasarkan dari apa yang membentuk kehidupan kita selama ini, dengan siapa kita bergaul dan membentuk kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, seorang pelawak pernah memberikan kesaksian bahwa dia dulu bukanlah seorang pelawak, bahkan dia tidak lucu sama sekali. Tetapi ketika dia mulai bergaul dengan para pelawak dan kemudian dia berbicara seperti pelawak, dia hidup seperti pelawak, maka sekarang dia menjadi seorang pelawak yang sangat terkenal. Bapak Ibu Saudara, di sini kita dapat melihat bahwa ketika kita bergaul dengan orang-orang yang rohani, maka itu dapat menjadi satu fasilitas bagi kita untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang rohani. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang jahat, maka pemikiran orang jahat itu dapat membentuk kehidupan kita sehingga kita juga dapat melakukan hal-hal yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendasari hidup kita pada firman Tuhan, kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita menghormati hikmat Tuhan, maka tentunya perkataan kita akan mengeluarkan perbendaharaan kata yang rohani yang menjadi berkat yang kita terima di dalam pergaulan kita dengan Tuhan. Namun kalau kita mendasari perkataan kita kepada pemikiran iblis, kita bergaul dengan iblis, kita bergaul dengan orang-orang jahat yang menghancurkan, maka hasil perkataan kita akan mendatangkan kutuk, kata-kata kita akan kotor, dan kita akan berdosa dengan kata-kata kita. Itu adalah pilihan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu kita bisa refleksikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang perlu untuk kita refleksikan yaitu ada timbal balik dari perkataan yang kita ucapkan. Apa yang kita perkatakan akan berbalik kepada kita. Ketika kita memberkati, maka kita akan diberkati. Ketika kita mengutuk, maka kita juga akan mengalami kutukan. Mengapa demikian? Karena hanya kata-kata kebenaran dan kebaikan yang akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengatakan kebaikan dan kebenaran. Dan kita juga diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mematahkan kutuk yang ditujukan kepada kita dengan memperkatakan kebenaran dan kebaikan. Dengan kita memperkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal yang ketiga yang perlu kita refleksikan di dalam kehidupan kita yaitu Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 10 menasihatkan kita. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu Saudara, mari kita jaga bibir kita jaga perkataan kita, sehingga hari-hari kita
yang kita hadapi, kita akan hadapi dengan indah dan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah tidak pernah bermain-main dengan kata-katanya. Karena perkataan Allah menunjukkan pribadi Allah, menunjukkan kodrat Allah. Perkataan Allah adalah janji yang mengikat antara Allah dengan kita. Apa yang Ia ucapkan pasti akan Ia genapi. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah memberikan harapan palsu yang sekedar menyenangkan hati manusia. Apa yang Allah ucapkan pasti akan digenapi. Bahkan Allah menunjukkan bagaimana perkataan Allah menjadi daging hidup di dalam Kristus, serta bagaimana Allah mengorbankan anaknya untuk menggenapi janji penyelamatan Allah. Allah juga menghendaki agar orang yang percaya kepadanya hati-hati dan tidak bermain-main dengan kata-katanya. Karena perkataannya menunjukkan jati dirinya sebagai anak-anak Allah, artinya menunjukkan kodrat Allah juga. Perkataannya adalah sebuah doa, memiliki kuasa yang berdampak bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Perkataan yang diucapkan orang percaya terikat di bumi dan terikat juga di surga. Perkataan orang percaya itu berdampak mulai dari dunia ini sampai kepada kekekalannya nanti. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita hidup bijak di hadapan Tuhan. Mari kita mengucapkan kata-kata dengan bijak. Jangan sampai kata-kata kita menjadi harimau yang akan menerkam kita kembali. Ketika kita mengatakan kebenaran, maka lakukanlah kebenaran. Dan Allah pasti akan memberkati kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan dengan tema mulutmu harimau. Biarlah Tuhan ini boleh memberikan pelajaran yang berharga kepada kami. Bagaimana kami bijak di dalam mengeluarkan kata-kata dari mulut kami, sehingga kata-kata yang kami keluarkan itu menjadi kata-kata penuh berkat, kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang memberikan optimisme, kata-kata yang membangun orang lain. Tuhan Yesus tolong kami, supaya kami bisa membangun kata-kata kami dengan pembenaran yang benar, yaitu ketika kami hidup bergaul akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami Tuhan dari kata-kata yang menjerat kami, sehingga menerkam kami dan membawa kami kepada kebinasaan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa, menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk persekutuan ibadah, pelayanan yang boleh kami nikmati sampai dengan saat ini di Gereja Kristus Bandung. Terima kasih Tuhan karena Engkau menolong dan menyertai kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk para rohaniwan, pendeta Amir Sinaga dan Ibu, juga hamba-Mu dan keluarga. Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan tambah-tambahkan hikmat kepada kami dalam kami melayani Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk semua penatua dan aktivis yang ada. Tuhan Engkau memberkati, meskipun kami berjauhan di tengah pandemi ini, tapi kami boleh bersama-sama tetap bergandengan tangan untuk membangun pelayanan ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kami mengucap syukur untuk setiap kecukupan yang boleh kami rasakan di dalam pelayanan kami. Sampai dengan saat ini kami tahu itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua jemaat, untuk kesehatan, kekuatan yang boleh kami miliki sampai dengan saat ini. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai dan memberkati kami, berkati pernikahan rumah tangga kami, berkati kesehatan dan ekonomi kami, berkati anak-anak kami di dalam studi, berkati semua kami Tuhan di dalam kecukupan hari lepas hari. Biarlah Tuhan senantiasa turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau berikan hikmat kepada pemerintah bangsa dan negara kami di dalam menghadapi situasi pandemi saat ini, di dalam menghadapi situasi politik yang ada saat ini, keamanan dan juga keadaan sosial masyarakat. Biarlah Tuhan menolong, sehingga Tuhan, hikmat-Mu Tuhan dapat memberikan jalan keluar, solusi bagi apa persoalan yang dihadapi oleh pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk pandemi yang masih terjadi sampai dengan saat ini. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga kami Tuhan boleh terbebas dari pandemi yang ada. Kami
kami bersyukur untuk vaksin yang sudah mulai ditemukan dan obat-obatan juga Tuhan yang sudah mulai ditemukan untuk COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau memberkati sehingga Tuhan kami boleh hidup normal seperti biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami mau membawa doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.